Essence of the Body-Mind, Xin Fa Xiang, Selasa, 18 Juli 2023. Riwayat Suci bagian 18, Ikrar teguh dalam hati Buddha dan tekad guru. Ceramah Master, tanggal 2 Juli 2004, pada acara pelatihan Xieli Changhua. Semua orang-orang di dunia memiliki sifat kebudaan. Di dunia ini, para makhluk dan Buddha memiliki hati yang sama. Hati seperti apakah itu? Adalah hati yang baik, murni, dan cinta kasih yang tidak ternoda. Oleh sebab itu, Master sering berkata, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Jika dari dalam lubuk hati kamu dapat membangkitkan ikrar teguh tersebut, maka dengan segera cinta kasih kamu akan sama dengan hati Buddha. Saya juga berkata kepada kalian, menjadikan tekad guru sebagai tekad sendiri. Jadi saya membangun ikrar demikian. Kalian semua juga semestinya membangkitkan tekad yang demikian. Karena saya dapat melakukannya. Kalian semua lebih memiliki syarat untuk melakukannya. Maka kalian sendiri juga harus membangun tekad dan ikrar. Tidak peduli apakah hati Buddha ataupun tekad guru, saya telah melangkah keluar jalan yang demikian. Kalian semua juga sama. Mengikuti saya membangkitkan tekad ini, membangun ikrar yang demikian, sama juga dapat melakukannya. Riwayat Suci bagian 18, Ikrar teguh dalam hati Buddha dan tekad guru. Kondisi dunia internasional 1978 sampai 1979. Juli 1978, bayi tabung pertama lahir di Inggris. Mei 1979, Margaret Thatcher terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. 1979, Bunda Teresa mendapatkan Nobel Perdamaian. Kondisi masyarakat Taiwan 1978 sampai 1979. Oktober 1978, Jalan Tol Selatan Utara dibuka. Januari 1979, Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok. Desember 1979 terjadinya insiden Formosa. Sejarah Ceci 1978 sampai 1979. September 1978, Master Cheng Yen untuk pertama kalinya mengunjungi Sanatorium Le Seng. Juli 1979, persiapan pembangunan rumah sakit diumumkan. Ceramah Master tanggal 1 Desember 2011 pada acara Ramatama dengan pengurus Kaohsiung. Kita insan suci, semua orang menyebarkan benih kebajikan untuk dunia, menjadi petani bagi dunia. Bukan hanya menebar benih, kita juga bersungguh hati untuk menjaga ladang ini dalam jangka waktu yang panjang. Kita menjadi petani yang mengelola ladang tersebut, dan masih harus terus menanam benih kebajikan secara terus-menerus. Bodhisattva sekalian, kita harus memperteguh tekad kita. Kita mengeluarkan uang dan tenaga, pada saat bersamaan kita perlu mendedikasikan diri kita lebih ke dalam. Ini adalah salah satu ladang pelatihan di dunia. Asal semua orang mampu membangkitkan tekad untuk berbuat kebajikan, maka siklus benih kebajikan ini akan terus berlangsung selamanya. Tanah suci yang melampaui surga. Pertemuan pagi relawan tanggal 12 April 2003. Kita di dalam kehidupan ini, apa yang dimaksud dengan kecantikan? Apa yang dimaksud dengan keburukan? Kecantikan adalah harus cantik di dalam batin penuh dengan kebajikan. Kecantikan harus cantik dalam menggunakan cinta kasih dalam bersumbangsi. Bukankah nilai dari nilai kehidupan manusia seperti begitu?
Di sanatorium Lekseng, ketika kita melihat sekumpulan orang-orang, kita melihat surga yang melebihi tanah suci. Setiap orang di dalamnya adalah cantik, memiliki raut wajah bodhisatwa yang agung. Melihat mereka, maka akan langsung teringat penderitaan dan ketidakkekalan dalam kehidupan. Di dalam penderitaan tentu harus memiliki ketekunan yang kuat. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, dan tidak ada kekuatan yang tidak bisa diberikan. 5 Maret 2003, Tim Zecheng, Taiwan Tengah. Penyakit lepra dahulu disebut sebagai penyakit kusta. Dahulu, karena tidak ada obatnya, bakterinya bisa menular. Sekarang penyakit ini sudah bisa dicegah dan juga sudah bisa diobati. Jadi penyakit lepra tidak akan menular. Bagaimanapun, para penderita lepra juga kerap merasa rendah diri. Mereka terlahir di zaman itu, tidak ada obat untuk mengobati penyakit mereka. Panca indera mereka berubah bentuk, dan kedua tangan mereka menggulung semua. Itu menyebabkan mereka sangat rendah diri. Saya ingat pada tahun itu, sepertinya tahun 1978, dari sebuah majalah agama Buddha yang bernama Pohon Bodhi. Kita memahami lingkungan di sanatorium Lekseng, jadi saya dan beberapa anggota komite segera pergi melihatnya. Pertemuan pagi relawan, tanggal 29 Januari 2002. Pada Oktober 1978, untuk pertama kalinya saya pergi ke sanatorium Lekseng. Saat itu, karena pernah diterjang topan, atap sanatorium Lekseng mengalami kerusakan. Setelah pergi melihatnya, saya baru menyadari bahwa bangunannya sungguh sangat kurang terawat. Melihatnya membuat orang merasa sedih. Saya juga melihat setiap pasiennya sangat menerima nasib dan sangat berhati baji. Mereka menganut agama yang berbeda-beda. Ada yang beragama Kristen, Katolik, dan Buddha. Saya juga pergi ke kamar pasien Kristen dan Katolik untuk melihat-lihat. Berhubung ada yang merawat, maka terlihat lebih rapi. Namun setelah kembali melihat kondisi kamar pasien umat Buddha, bangunannya sungguh lebih menyedihkan. Pelatihan Zecheng wilayah tengah Taiwan, tanggal 5 Maret 2003. Meskipun mereka tidak mengharapkan apapun, ketika saya bertanya kepada mereka, saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian? Paman Jin agak ragu. Saat itu, topan baru saja berlalu. Atap mereka semuanya telah rusak. Saya bertanya, bisakah saya membantu kalian untuk memperbaiki rumah ini? Inilah yang benar-benar mereka butuhkan. Oleh karena itu, atapnya kita memperbaiki dengan genteng yang baru untuk mereka. Kemudian, saya bertanya kepada mereka. Semua jendelanya juga telah rusak dan tanpa kawat nyamuk, sehingga nyamuk dapat terus masuk. Apakah sebaiknya kita juga memperbaiki jendela ini dan memasangkannya dengan kawat nyamuk? Mereka semuanya juga sangat tersentuh. Setelah itu, melihat lantai mereka semuanya tidak disemen, hanya tanah. Tanah dahulu jika telah dilalui lama, maka akan mengeras. Lantainya tidak dilapisi dengan semen. Namun jika terdapat air, maka akan licin, sehingga mudah terpeleset dan jatuh. Beberapa dari mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan beberapa orang dengan kondisi yang lebih baik dapat meletakkan air di bawah tempat tidur mereka, agar mereka sesekali bisa mencuci tangan. Ketika melihat tempat sekitarnya menjadi basah, saya mengatakan, seperti ini akan berbahaya. Apakah saya meminta seseorang untuk melapisi lantainya dengan semen? Mereka pun menerimanya dengan sukacita. Kemudian saya melihat tempat tidur mereka, tinggi rendahnya tidak sama rata. Mengapa terdapat tempat tidur yang begitu tinggi?
Ternyata properti milik mereka hanya tempat tidur tersebut. Peralatan yang digunakan diletakkan di bawah tempat tidur, seperti sebuah lemari dapur, baskom, selimut, segala sesuatu yang akan dipakai, baik selimut musim panas maupun musim dingin, yang mereka pakai selama pergantian 4 musim diletakkan di dalam kotak di bawah tempat tidur. Saya tidak tega melihatnya. Kemudian saya berkata kepada mereka, "Bagaimana jika tempat tidur ini diganti yang baru?" Bertahan tidak bersedia menggantinya. Tidak bersedia adalah tidak bersedia. Maka hanya menunggu atap sanatorium Lekseng segera diganti. Jendela selesai diperbaiki dan lantai disemen. Dengan demikian mereka sudah sangat puas. Pertemuan pagi relawan tanggal 17 September 2006. Melihat seorang bodhisatwa lansia yang tidak dapat melihat, ada orang yang berkata, bodhisatwa lansia ini dapat menghafal Sutra Intan atau Vajracedika Prasna Paramita Sutra. Saya berpikir sungguh luar biasa. Mata tidak dapat melihat, bagaimana bisa menghafal? Beliau berkata, kita orang yang mengenal aksara. Satu kata demi satu kata mengajari saya. Dengan bersungguh hati, kita menghafal satu kata demi satu kata. Saya mengatakan Anda lebih hebat dari saya. Harus ada yang mendampingi, baru saya dapat menghafalnya. Akan tetapi Anda tidak dapat melihat sama sekali, seorang diri dapat menghafalnya. Sungguh tidak mudah. Kemudian masih ada seseorang yang memberitahu saya, bukan hanya Sutra Intan atau Vajracedika Prasna Paramita Sutra saja, masih ada Sutra Siti Garba. Sutra Siti Garba, apakah Anda menghafal seluruhnya? Dia bilang, ya benar. Volume pertama, kedua dan ketiga seluruhnya dihafal. Saya mengatakan saya merasa malu. Saya kalah dari Anda. Sutra Siti Garba, meskipun saya sering membacanya, saat itu juga membabarkan Sutra Siti Garba. Akan tetapi ingin saya menghafalnya, itu tidak mungkin. Maka saya benar-benar sangat kagum luar biasa. Ceramah pagi Master tanggal 26 Desember 2002. Ini adalah kesan pertama terhadap sanatorium Lekseng. Mereka berkata, Master, kami seperti berada di neraka. Saya menjawab, bukan neraka. Ini adalah tanah suci yang melampaui surga. Karena kalian tidak memerlukan perpustakaan sutra. Karena perbendaharaan sutra sudah ada di dalam batin kalian. Maka lahan batin kalian ibarat sebuah tanah suci. Sejak berkenalan dengan mereka kala itu, walaupun biasanya saya juga sangat sibuk, tidak bisa setiap saat mengunjungi mereka, akan tetapi dalam hati sering memikirkan mereka. Sungguh sangat dekat di hati, karena para relawan komite kita sering mengunjungi mereka, menjaga mereka, serta memberi perhatian, menemani mereka, sudah seperti satu keluarga. Siapa yang kurang sehat di antara mereka juga saya ketahui, dan apa yang Ceci kerjakan mereka juga tahu. Pelatihan Ceceng Wilayah Tengah, tanggal 5 Maret 2003. Bahkan kemudian saya bertanya kepada Paman Chin, berikutnya apa yang bisa kami lakukan buat kalian? Jadi dia memohon kepada kita. Ada beberapa orang pasien yang tidak mampu bergerak, membutuhkan bangsal perawatan kritis ICU. Jika kita bisa menolong mereka dan kemudian merapikan kamar ICU, lihat apakah ada orang khusus yang dapat merawat mereka. Saat itu kita meminta orang dalam untuk membantu mereka, yang keadaannya lebih baik membantu mereka yang penyakitnya lebih berat. Akan menggaji orang untuk membantu mereka, ini sebenarnya adalah sebuah jalinan jodoh.
Sebenarnya kita bersumbangsi tanpa pamrih. Merasa kita seharusnya bersumbangsi, seharusnya membantu mereka. Tidak diduga sumbangsi yang tidak disengaja ini dapat terjalin jodoh baik. Sampai saat Master mau membangun rumah sakit ini, mereka tahu beban Master sangat berat. Tidak tega melihat Master terus mendukung mereka, terus meminta Master untuk berhenti membantu. Semakin mereka berkata untuk berhenti membantu, semakin saya berkata tidak boleh berhenti. Mensubsidi biaya makan mereka, jika saya berhenti membantu, makanan atau gizi mereka akan menjadi buruk. Jika saya berhenti menggaji orang untuk membantu mereka, maka tidak ada orang yang menjaga pasien yang mempunyai penyakit berat. Jadi saya tidak akan berhenti menolong. Ini berlanjut sampai 2 tahun. Meminta saya berhenti menolong, saya tidak berhenti. Demikian berlanjut lagi sampai 2 tahun. Kemudian apa yang sudah dikirimkan, dana bantuan kepada mereka, dikirim kembali lagi. Yang sudah dikirimkan kepada mereka, dikirim kembali lagi. Demikian baru benar-benar berhenti membantu. Bukan hanya berhenti membantu, berikutnya mereka bertindak sendiri. Mereka mulai rajin menggalang dana dan menjual bunga teratai origami. Pertemuan Pagi Relawan, tanggal 6 November 2002. Pada saat itu saya sedang mengajak insan berhati mulia di dunia untuk menggarap ladang berkah. Puluhan ribu kuntum teratai hati menciptakan dunia ceci. Para bodhisattva di sanatorium Leseng yang mendengar, mereka juga bertekad untuk menawarkan teratai hati. Bodhisattva yang bernama Song Jinyuan, dia menawarkan sekuntum teratai seharga 10.000 NTD. Sesungguhnya kehidupan di sana sangat seadanya, sungguh sulit. Ada orang yang berkata, bagaimana bisa kita membeli dengan 10.000 NTD? Lalu dia menjawab, begini saja, 2 orang membeli 1 kuntum. Lalu orang pun berkata, 2 orang 1 kuntum. Kemudian jika pergi ke Sukawati, 1 kuntum teratai bagaimana membaginya untuk 2 orang? Dia menjawab, anak kembar muncul dari 1 kuntum teratai. Jadi 2 orang di dalam 1 kuntum teratai. Di kemudian hari, saat meninggal dan terlahir di Sukawati, maka akan muncul anak kembar dan 1 kuntum teratai. Di alam manusia memiliki hati, jalan, dan tekad yang sama. Saat terlahir di alam Sukawati pun masih terlahir dalam 1 kuntum bunga teratai menjadi anak kembar. Sungguh kondisi yang indah. Orang-orang di sanatorium Leseng benar-benar mengagumkan. Mereka saling membantu satu sama lain. Penularan cinta kasih seperti ini sungguh indah. Janganlah melihat paras wajah mereka, janganlah melihat bentukan tangan dan kaki mereka. Sesungguhnya hati mereka sangatlah benar, baji, dan indah. Persatuan Zhejiang Wilayah Utara, 1 Maret 2003. Pada tahun 1983, rekan di sanatorium Leseng yang ditanggapi oleh Paman Chin, terdapat rekan yang mendonasikan 100 yuan. Ada juga yang mendonasikan 1.000 yuan. Semuanya berkontribusi sedikit demi sedikit setiap bulannya untuk membantu Master membangun rumah sakit. Waktu tidak menunggu orang, manusia juga bertambah tua seiring berjalannya waktu. Akan tetapi, saya yakin mereka sudah kembali. Mungkin sekarang mereka sudah terlahir kembali sebagai insan ceci. Mungkin di antara anggota kita yang muda, di dalamnya juga terdapat mereka yang kembali. Mungkin saja itu adalah bodhisattva yang imut, di dalamnya juga ada mereka. Datang dan pergi ini adalah kehidupan manusia. Dengan hati dan tekad secara alami ada berkah dan kekuatan. Ini adalah hal yang perlu Anda semua yakini.
Saya yakin mereka sangat mencintai Ceci. Ketika mereka kembali ke dunia manusia, pasti akan mencari Ceci, mendedikasikan dirinya kepada Ceci. Persiapan pembangunan rumah sakit. Ceramah Master, tanggal 18 November 2007, pada pertemuan pagi relawan. Pada saat pertama kali saya tiba di Hualien di saat itu memberikan saya dua impresi. Yang pertama adalah pegunungan, sungai, dan pemandangan yang indah. Di tahun pada saat saya datang, mereka baru saja membuka jalan raya penyeberangan. Jadi sesampainya di Taroko dan Tianxiang, sepanjang jalan yang sangat indah, jadi saya terkesan dengan pemandangan yang bagus ini. Kemudian karena sebab dan kondisi ini, apa yang saya lihat di Hualien memberikan saya perasaan yang berbeda, yaitu bahwa itu sudah menua dan memburuk. Karena pada saat itu, transportasi di timur sangatlah susah. Jalanan Suhua hanya ada satu jalur. Itu membutuhkan 8 jam untuk menuju Taipei, dan juga membutuhkan 8 jam untuk menuju Taichung. Jalanan gunung sangatlah susah. Jadi pada saat itu, saat saya melihat sebuah genangan darah, saya menyadari bahwa kemiskinan dan sakit adalah sesuatu yang tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang. Penderitaan itu benar-benar sulit untuk digambarkan. Pelatihan kunjungan kasih misi amal, tanggal 28 Oktober 2007. Setelah klinik gratis mulai terbentuk, saya menemukan bahwa pengobatan di Hualien begitu tidak memadai. Meskipun dokternya sangat baik, datang ke klinik gratis tetapi ada yang memerlukan untuk analisa laboratorium. Beberapa rumah sakit mengatakan bahwa ini di Hualien tidak dapat menganalisa dia menderita penyakit apa yang penyakitnya lebih parah. Membawanya ke rumah sakit Hualien untuk opname juga mengatakan bahwa ini bukan hal yang mampu diobati di rumah sakit Hualien. Cedera yang tidak disengaja juga tidak bisa segera diselamatkan. Ditambah dengan survei kasus pada saat itu, semuanya saya sendiri yang melakukannya. Saya sendiri dari pintu ke pintu, saya sendiri survei satu persatu. Bisa merasakan bahwa seperti di Nanhua saat itu, ada seorang. Saat saya ke sana adalah senja, waktu mengetuk pintu, pintunya setengah terbuka. Mengetuk pintu, dia mengatakan, dorong saja sudah bisa masuk. Rumah itu sangat bobrok. Adalah rumah jerami, pintu bambu. Mendorong pintunya terbuka, masuk ke dalam, kenapa begitu gelap? Dia berkata, Anda berdiri di sana, ulurkan tangan, Anda akan menyentuh lampunya. Dulu lampu adalah digantung, bola lampu, benar-benar bisa menyentuh lampunya. Setelah membukanya, lampu 5 watt sangat redup. Melihat samping dinding bagian ujung ada sebuah ranjang bambu. Ranjang bambu di atasnya ditutupi dengan jerami. Orang itu setengah baya berbaring di sana. Tiba-tiba melihat tikus. Tikus sedang menggigit kakinya. Kakinya begitu bengkak, lagi mengeluarkan lendir. Tikus sedang menggigit kakinya, tikusnya sangat gemuk. Saya berkata cepat kita usir tikusnya, tidak begitu takut pada orang. Dia mengusir tikusnya berjalan pelan-pelan, kami melihat tikusnya pergi. Berkata, tikusnya seperti ini menggigit Anda, apakah Anda tidak mengetahuinya? Dia berkata bahwa saya tidak memiliki saraf di tungkai bawah saya. Tidak ada saraf di seluruh tubuh saya. Sekarang hanya pikiran saya yang hidup. Lihat dengan jelas, memang benar, seluruh tubuhnya berbaring lurus seperti ini. Tangannya bengkak, kakinya juga bengkak, dan seluruh tulang punggungnya rusak. Sehingga dia terbaring di tempat tidur selama beberapa tahun hingga tubuhnya membusuk.
Berapa banyak anak yang ada di keluarga ini? Ada 4 atau 5. Istrinya pergi bekerja. Setiap pagi, dia meletakkan semangkuk nasi di samping kepalanya. Jika dia ingin makan, dia hanya memutar kepalanya seperti ini, mengait seperti ini, mengait sendok, mengait nasi untuk makan. Melihat ini sangat tidak tega. Jadi kasus ini, kami mau mengirimnya ke rumah sakit. Di Hualien juga tidak bisa mengobatinya. Hendak mengirimnya ke Taipei sangat tidak mungkin, karena dokter sudah mengumumkan bahwa sarafnya mati. Jadi dia tidak punya pilihan selain membantu kehidupannya, agar istrinya tidak harus keluar setiap hari, suaminya tidak ada yang merawatnya. Anak-anak dapat sekolah dan memperbaiki kehidupan keluarga mereka. Maka lebih baik menjaga kehidupan keluarga mereka dan pendidikan anak-anaknya. Ini masalah kemiskinan, penyakit, dan pendidikan anak-anak. Jadi saya terus berpikir bahwa jika ada rumah sakit di Hualien yang dapat menyelamatkan mereka saat terjadi kecelakaan saat itu, mungkin keluarga tersebut tidak akan menjadi miskin dan sakit. Penyakit berubah menjadi kemiskinan, kesempatan anak-anak untuk sekolah pun sirna. Kelompok Persatuan Kaohsiung, 28 Oktober 2003. Masih ada satu hal lagi yang membuat saya sangat teguh ingin membangun rumah sakit, di mana kurang lebih pada tahun 1976, dalam kurun waktu tersebut, suatu pagi ada seorang komite yang bekerja di bank dan menelepon saya dan berkata, "Master, ada seorang rekan kerja saya yang mengalami kecelakaan. Dia berkata rekan kerjanya ini mengayuh sebuah sepeda untuk berangkat kerja. Ada sebuah bus yang baru keluar dan belum ada penumpang yang baru keluar dari pangkalan. Dan rekan kerjanya yang hampir sampai di bank kemudian ditabrak oleh bus ini dan tulang belakangnya terlindas oleh roda bus. Saat itu langsung diantar ke rumah sakit. Dokter berkata, ini sangat parah dan di sini tidak bisa menangani. Lalu dipindahkan ke rumah sakit lain. Setelah diperiksa, dokter pun berkata pada orang tuanya, meski putri kalian bisa diselamatkan, seumur hidupnya harus duduk di kursi roda. Separuh tubuhnya ke bawah akan mati rasa. Orang tuanya sangat khawatir. Mereka hanya memiliki satu putri tunggal, dan hanya mengandalkan putri mereka ini. Sekarang kedua orang tuanya sudah berumur. Lantas harus bagaimana kalau putrinya cacat? Jadi ibunya meminta tolong kepada komite kita. Ibunya berkata, Nona Lin, putri kami juga merupakan donatur kamu. Setiap bulannya dia ikut menyumbang 50 NTD. Saat ini dia mengalami kecelakaan. Bisakah kamu memberitahukan kepada Master apa bisa bantu menyembuhkan anak saya? Meminta dia untuk menelepon dan meminta saya mendoakan kesembuhan putrinya. Saat saya menerima teleponnya, saya katakan, bagaimana mungkin? Setelah mendengar kondisinya, saya menyarankan, bukankah lebih baik dia segera ke Taipei? Dia harus pergi ke Taipei untuk pengobatan dan membiarkan dokter memeriksanya dengan seksama. Pada saat itu, ada seorang dokter bedah tulang di Cangkung yang juga merupakan kepala divisi Dr. Shi. Jika ada pasien miskin di mana saja, baik dari utara maupun dari selatan, jika ada pasien yang perlu dikirimkan, saya akan minta bantuan Dr. Shi. Saat mendengar Dr. Shi mendengar ini, dia segera berkata, tidak masalah, silakan kirim pasiennya ke sini. Bagaimana cara mengirimnya? Pasiennya tidak bisa bergerak. Pada saat itu, satu-satunya jalan yang ada adalah jalan tol Suhua. Dari jalan tol Suhua ke Taipei dan kemudian ke Cangkung. Pasien tidak akan bisa menahannya. Kemudian, saya menyampaikan kepada mereka, apakah bisa dari Cangkung mengirimkan mobil ambulans ke bandara?
kemudian bisa menerbangkannya ke Songshan. Mereka dengan segera mengurus pemulangan pasien, dan pasien sudah dibawa sampai ke Bandara Hualien, tetapi pesawat tidak mengizinkan dia naik ke pesawat. Mereka mengatakan penyakitnya sudah terlalu parah. Mereka menempatkannya di bandara dengan tandu, dan semua orang berkerumun untuk melihatnya saat pesawat tiba. Tetapi pesawat terus terbang tanpa mengizinkannya naik ke pesawat. Akhirnya saya berkata kepada mereka, saya katakan, mari kita sewa pesawat. Biarkan kami mengirimkan dia dengan pesawat khusus. Beruntung keluarga ini termasuk keluarga kecil yang berkecukupan, hanya memiliki satu anak perempuan. Keluarga kecil yang berkecukupan, artinya kondisi ekonomi keluarga mereka masih bisa terlewati. Oleh karena itu, sepasang orang tuanya hanya berharap anak perempuannya bisa tertolong kembali. Menghabiskan berapa banyak biayanya juga tidak masalah. Dengan begitu, menyewa pesawat secara khusus untuk membawa putrinya sampai ke Taipei. Dari situ, mulai kita menegosiasi sampai selesai. Pesawat terbang dari Taipei diterbangkan ke sini, dari sini baru terbang ke sana, sampai ke Cangkung, sampai Linkou, sudah jam 6. Jam 7 begitu menjemputnya, serangkaian pemeriksaan begitu diperiksa terus. Menemukan ini juga tidak ada masalah, hanya begitu selesai pemeriksaan, setelah selesai di ronsen, Dr. Shi hanya menarik-narik. Ditarik-tarik, semuanya ditarik-tarik. Dia sakit semalaman, sangat sakit. Orang tua melihat anaknya sakit begitu, tengah malam telepon balik. Mereka mengatakan harus bagaimana. Putri saya sangat kesakitan. Saya harus bagaimana? Saya terus telepon ke Dr. Shi. Dr. Shi mengatakan, Master, tenanglah. Saya sampai jam 11 atau 12 malam baru pulang rumah. Dia bisa kesakitan, dengan begitu berarti bisa tertolong. Hasilnya, apakah kita tahu? Saat beliau kontrol ke kamar, begitu masuk, gadis ini bukan berbaring di ranjang, adalah berdiri di samping jendela rumah sakit, melihat keluar jendela. Dia berkata, pemandangan kota Taipei sangat indah. Kisah ini benar-benar sangat memotivasi saya. Ternyata ketika tergilas oleh roda itu, tulang panggungnya bergeser. Ketika posisi tulang panggungnya dibenarkan, kembali ke tempat awalnya, dia pun membaik. Sedemikian mudahnya, terkadang satu titik kesalahan dapat membuat seseorang cacat seumur hidup. Jadi sejak itu sekitar tahun 1976, semenjak kejadian itu, saya terus teringat akan ini. Tanpa sadar pikiran saya akan teringat pada genangan darah itu. Itu adalah sebab sekarang saya kembali menemui kondisi ini. Sebab dan kondisi ini terus ada dalam hati saya. Dengan kurangnya fasilitas kesehatan, sedikit kesalahan saja dapat menyebabkan penderitaan seumur hidup. Kita melihat ada banyak pasien yang lumpuh terbaring di ranjang. Sebenarnya mereka semua bisa disembuhkan, namun pengobatannya terus ditunda. Sampai keluarganya tidak berdaya, sampai penyakit ini menghancurkan keluarga. Bila keluarga miskin, maka anak-anak tidak bisa bersekolah. Ini semua saling berkaitan, sebuah lingkaran setan. Jadi ketika saya resmi mengumumkan bahwa saya akan membangun rumah sakit, saat itu tahun 1979. Pada tahun 1979, saya merasa sebab dan kondisi telah cukup dan matang. Kita memulai misi amal sejak tahun 1966 dan telah berlanjut selama lebih dari 10 tahun. Jadi ketika saya merasa sebab dan kondisi ini telah matang, saya mulai menghimbau untuk membangun rumah sakit. Asosiasi Relawan Medis 21 Desember 2006. Sungguh, saya telah membuat keputusan. Saya ingin membangun rumah sakit. Jadi selalu demikian memikirkannya, yaitu sebersih niat ini demikianlah muncul keluar.
Saya terus memikirkan bagaimana melakukannya. Kapan waktu yang tepat? Kapan waktunya? Saya bisa mengumumkan secara terbuka apa yang ingin saya lakukan. Di saat mengadakan pertemuan saat itu, saya ingat dengan sangat jelas, Gereja Cingse hanya memiliki aula. Kami juga mengadakan pertemuan di aula itu. Kami tidak memiliki hal seperti ini dalam pertemuan kami. Tidak, karena Gereja Cingse masih perlu dilindungi dari angin topan. Selama angin topan, kami harus memaku papan untuk menutupi pintu dan jendela. Jika ada angin topan datang, kami harus memasang papan di jendela untuk melindungi dari angin topan. Namun ketika akan mengadakan pertemuan, kami akan mengambil papan dari jendela ini dan meletakkannya. Hanya menggunakan 4 kaki untuk menopangnya. Kami melepaskan papan dari jendela, selapis terpal plastik demikianlah dibentangkan, yaitu kami mengadakan pertemuan. Saat itulah saya mengumumkan saya ingin membangun rumah sakit. Adalah demikian kondisinya di tengah aula Gereja Cingse. Demikianlah tempat pertemuan yang sederhana dan seadanya mengumumkan saya ingin membangun rumah sakit. Di bawah kondisi yang demikian, semua orang terkejut. Namun saat itu saya hanya akan menyampaikan, sekiranya semua orang menabung sedikit, lebih serius sedikit, bagaimana kita akan terus menyampaikan kepada mereka, seandainya memiliki 80 juta NTD, kami dapat membangun rumah sakit. Saat itu, namun semua orang berseru, begitu banyak uang, dikejutkan oleh saya. Pelatihan tim Hesin tanggal 3 Oktober 2003. Kala itu, ketika komite kita mendengar 80 juta, sebuah angka langit, dana 80 juta, semua orang menganggap itu sebagai angka yang luar biasa besar. Mana mungkin hal ini terlaksana? Sungguh benar. Saat itu sebenarnya memang tidak mungkin. Namun, kita selalu melakukan hal yang dianggap tidak mungkin dan mengubahnya menjadi mungkin. Demikianlah kala itu, semua orang takut tapi tidak berani membantah. Masa periode waktu tersebut, jika teringat sekarang, saya sendiri saja merasa saya tak mengukur kemampuan diri. Setelah semua orang menjadikan ide dari guru ini sebagai idenya, walaupun di dalam batinnya mereka sangat takut. Namun karena master ingin melakukan, kita lakukan saja apapun yang harus dilakukan. Namun di dalam hati mereka sebenarnya masih ada sedikit perasaan ragu. Namun mulut tidak berani mengatakannya. Mereka semua takut. Takut master memikulnya terlalu berat. Maka itu sesungguhnya saya sangat bersyukur masih ingat saat itu saya ke Taipei. Ke Taipei meminta petunjuk uang sebagai wakil direktur rumah sakit Guotai. Dia menanyakan padaku, kamu hendak membangun rumah sakit ini? Sebenarnya kamu hendak membangun rumah sakit dengan kapasitas berapa orang ranjang? Saya mengatakan 500-600 ranjang. Dia berkata, 500-600 ranjang? Sangat besar ya. Saya lalu bertanya kepadanya, bila seperti ini kapasitasnya, perlu berapa banyak uang? Dia mengatakan, berdasarkan pengalamannya, 1 ranjang bila diumpamakan 1 juta NTD, bila 600 ranjang perlu 600 juta NTD. Saya jadi berpikir, rumah sakit yang dibangun dengan 80 juta NTD ternyata perlu 600 juta NTD. Perbedaannya sangat jauh, tetapi pada waktu itu batin saya sangat pesimis. Tetapi saya tidak mengatakannya. Dalam hati saya berpikir, ada niat melakukan, jangan berpikir akan kesulitan. Kata yang telah terucapkan, Maha Cinta Kasih tanpa penyesalan. Saya harus tanpa khawatir, tanpa penyesalan. Mau dilakukan kita tidak ada uang,
tetapi saya juga ingin membangunnya. Harus dibangun. Pertemuan Insan Suci Changhua tanggal 23 Oktober 2003. Saya berpegang teguh pada satu kata. Saya yakin diri saya tanpa pamrih. Memasuki pintu Buddha harus tanpa pamrih. Yakin diri sendiri tanpa pamrih. Setiap orang jika diri sendiri tanpa pamrih, tidak demi ketenaran dan keuntungan. Saya yakin ini merupakan sebuah kekuatan yang besar, sehingga saya yakin diri saya tanpa pamrih, demi perlengkapan medis di Hualien yang kekurangan, demi kehidupan jika ada yang sakit atau kecelakaan, para makhluk yang tidak bisa berkata-kata bertanya kepada Tuhan, penderitaan seperti itu, sehingga tidak tega. Sehingga saya yakin diri saya tanpa pamrih. Saya lebih yakin setiap orang memiliki cinta kasih. Karena Buddha berkata, hati Buddha dan para makhluk tiada berbeda. Saya yakin perkataan ini. Saya yakin setiap orang memiliki cinta kasih yang sama dengan Buddha. Sehingga saya perlu menghimbau, demikian perlahan berjalan keluar sehingga kita suci dari belahan timur Taiwan perlahan-lahan keluar. Dari tahun 1979, setelah ada niat demikian, jalan yang dilalui sangat berliku-liku, tidak mudah dijalani, sangat susah payah, sangat panjang jika diceritakan. Bukan dikatakan pada saat itu, benar-benar sangat susah payah, tetapi semuanya disyukuri. Pemberkatan akhir tahun di Hualien, tanggal 30 Januari 2016. Buddha mengatakan, masuk pengajaran Anda tidak akan miskin. Tinggalkan ajaran Anda tidak akan kaya. Asalkan kamu tulus, berjalan masuk ke pintu ajaran Buddha dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa penipuan, sangat alamiah. Hal yang akan kamu lakukan akan sukses. Ini yang dari mulut Buddha. Informasi yang disebarkan dari sutra, saya yakin juga percaya dengan keyakinan, tekad dan praktik. Asalkan kamu percaya suara Dharma yang tepat dari Buddha, juga diri sendiri berikrar. Diri sendiri harus ada ikrar. Juga mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ada ikrar, ada kekuatan. Melakukan tindakan nyata, walaupun ini adalah satu hal yang sangat sulit dan berat, tetapi dengan keyakinan, tekad dan praktik semacam ini ditetapkan, yaitu melangkah maju terus di sepanjang jalan.